Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, periode 2024 sampai 2029, berasal dari keluarga yang memiliki akar sejarah kuat di Indonesia. Ayahnya adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang begawan ekonomi. Kakeknya, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, adalah pendiri Bank Negara Indonesia dan anggota BPUPKI. Nama Prabowo sendiri merupakan penghormatan kepada pamannya, Subianto Joyo Hadikusumo, yang gugur sebagai pahlawan kemerdekaan. Ibunya adalah Dora Meri Sigar, seorang perawat yang berasal dari keluarga terpandang di Minahasa. Sejak usia remaja, Prabowo sudah aktif di lembaga swadaya masyarakat pembangunan yang ia dirikan bersama Suhokgi. Bapak saya Pak Mitra bilang, saya mau kenalin kamu sama anak muda, Suhogi namanya. Brilian, nasionalis. Dikenalin lah oleh bapak saya. Suhogi waktu itu lebih tua dari saya merasa waktu itu dia semacam mentor saya, kakak saya. Menarik orang ini, dia keturunan Tionghoa ya, tapi dia sangat nasionalis. Dan dia mengatakan, saya nggak mau ganti nama, kenapa? Saya Suhogi, tapi saya patriot, saya nasionalis gitu. Itu yang saya tertarik. Setelah lulus dari London, Prabowo dihadapkan pada pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di universitas luar negeri atau kembali ke Indonesia. Prabowo memilih kembali ke Indonesia untuk mengabdi sebagai tentara. Ia mendaftar dan menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang dari tahun 1970 hingga ke 1974. Jiwa kepemimpinan Prabowo diasah sepanjang karirnya di dunia militer. Ia memimpin sejumlah operasi penting, di antaranya Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma pada tahun 1996 dan operasi pendakian puncak tertinggi di dunia Mount Everest pada tahun ke-1997. Tak hanya soal prestasi, Prabowo pun sangat peduli terhadap kondisi para anak buahnya, mulai dari tunjangan, kesehatan hingga pendidikan anak-anak prajuritnya, tak luput dari perhatian beliau. Pemberhentian Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrat menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun demikian, Prabowo menerimanya tanpa menyalahkan pihak manapun. Purna tugas dari militer tak menyurutkan semangat beliau untuk berbakti kepada NKRI lewat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Ia berjuang untuk kesejahteraan para petani di Indonesia. Kecintaan Prabowo pada pencaksilat termanifestasi dalam berbagai peran dan tindakan nyata. Sejak 2004, ia menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI, yang di bawah kepemimpinannya berhasil membawa Indonesia menjadi juara umum di Asian Games ke-2018. Setelah gagal dalam konvensi Partai Golkar, Prabowo memilih jalur konstitusional untuk melanjutkan perjuangan politiknya. Dengan Gerindra, ia konsisten menempuh jalur elektoral. Debutnya terjadi pada Pilpres 2009 sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 2012, Prabowo mengusung pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju di Pilkada Jakarta. Prabowo kemudian maju sebagai calon presiden dalam pertarungan sengit melawan Joko Widodo pada Pilpres 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa. Tahun 2017, Prabowo mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta. Prabowo Subianto kembali ikut dalam kontestasi Pilpres 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dalam ketiga kontestasi tersebut, Prabowo tidak berhasil meraih kemenangan. Namun, ia secara konsisten menunjukkan komitmennya pada proses demokrasi. Kita pesankan mereka kalau jadi pemimpin, nanti jadi gubernur dan wagub tidak boleh korupsi. Tidak boleh mencuri dari rakyat, mencuri uang rakyat. Tidak boleh hanya menguntungkan kelompoknya, keluarganya, konconya, harus bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
Saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik, kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi, saya terima kasih, jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Senjata yang paling ampuh adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ini adalah kunci pengaman. Kalau kita terapkan pasal 33, tidak akan mengalir kekayaan bangsa ke luar negeri. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saat rakyat kecil tersenyum bahagia, semua rukun dan bersatu, perilaku saat Each country must follow its own economic philosophy. The economic philosophy that is in tune and that can be accepted by each country's culture and each country's background. Therefore, I have chosen the path of compromise, the path of the best of socialism and the best of capitalism. Orang tua apa kerja? Siap pedagang. Pedagang nih. Pedagang apa? Siap ngawak soy dan jamu. Siap. Orang tua bapak. Siap ya. Hebat bapakmu ya. Siap. Bapakmu bukan akan melahirkan insinyur mesin. Siap. Siap. Pahlawannya bapak. Siap. Kamu sungkem sama bapak. Siap. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Sisa energi yang ada pada saya persembahkan untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya ingin bangsa saya terhormat berdiri di atas kaki sendiri. rakyat kecil tersenyum bahagia, semua rukun dan bersatu, perilaku satu kesempatan, ku persembahkan yang terbaik. Dan saat rakyat sejahtera, ku yakin bangsaku kan